Drum di 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 dum dum, I'ma pop it like a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dengan dosen pengampu Bapak Nanang Purwanto MPD. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Farahdina Aryani, yang kedua Husni Alfi Wahyuningrum, yang ketiga Afroul Husnah, dan yang keempat saya sendiri Lalita Hani. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama pengertian dan karakteristik SPPKB. Yang kedua, hakikat strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan SPPKB. Yang keempat, dasar pertimbangan pemilihan SPPKB. Dan yang kelima, perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Materi yang pertama adalah pengertian dan karakteristik SPPKB. Adapun SPPKB menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Sanjaya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir siswa melalui proses telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dialami siswa dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Peter Ration, berpikir atau thinking adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat atau remembering dan memahami atau comprehending. Menurut Ration, mengingat dan memahami lebih bersifat pasif daripada kegiatan berpikir atau thinking. Selanjutnya yang ketiga menurut Gunawan, suatu proses pendidikan akan lebih bermakna bagi peserta didik karena menekankan kepada peserta didik untuk lebih banyak beraktivitas. Mereka akan mendapatkan pengetahuan dengan sendirinya. Mereka belajar atau mengalami, bukan menghafal fakta dan konsep, yang akan lebih membangkitkan minat dan gairah mereka dalam belajar. Selanjutnya adalah karakteristik SPPKB. SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, tetapi menginginkan agar siswa aktif dalam aktivitas proses berpikir. Yang kedua, SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya-jawab itu diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang akan diajukan, sehingga siswa menjadi memiliki pandangan tersendiri atas solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan. Selanjutnya yang ketiga, SPPKB menyandarkan akan 2 masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penugasan materi pembelajaran baru. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hakikat strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang yang memiliki kemampuan mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan SPPKB. Jadi kelebihan SPPKB itu ada 4. Yang pertama yaitu melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Dan yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Dan untuk kekurangan SPPKB, yang pertama, SPPKB membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dan yang terakhir,
SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan SPPKB. Perlu diperhatikan bahwa dalam memilih strategi pertimbangan pembelajaran yang akan dilakukan, di antaranya pertimbangan yang berhubungan dengan 3 aspek penting, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua, bahan atau materi pembelajaran, dan yang ketiga, siswa. Mulai dari aspek yang pertama, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, di antaranya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik? Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah kompleksitasnya tingkatnya tinggi atau rendah? Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik? Jika pelajaran yang hanya mementingkan pembentukan fisik seperti pelajaran olahraga, maka tidak sesuai dengan tujuan dari SPPKB. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, di antaranya, apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Apakah untuk mempelajari materi tersebut pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu? Dan aspek yang ketiga, aspek terakhir yaitu siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan siswa, diantaranya yaitu apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Apakah strategi pembelajaran itu sudah sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Apakah strategi pembelajaran itu sudah sesuai dengan gaya bahasa belajar siswa? Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Ada perbedaan pokok antara SPPKB dengan pembelajaran konvensional yang selama ini banyak dilakukan oleh guru. Perbedaan tersebut adalah SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Artinya, peserta didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman setiap siswa, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, perilaku dibangun atas proses kebiasaan. Dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Tujuan akhir dari pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dengan kenyataan. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah penguasaan materi pembelajaran. Dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Misalnya, individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa perilaku merugikan dan tidak bermanfaat. Sedangkan pembelajaran konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya. Misalnya, individu tidak melakukan sesuatu akibat takut hukuman. Dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional, hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final.
oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Maka kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, keberhasilan pembelajaran itu biasanya hanya diukur dari tes. Dari perbedaan pokok di atas, SPPKB memang memiliki perbedaan baik dilihat dari segi asumsi maupun proses pelaksanaan dan pengelolaannya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.